Oke, Assalamualaikum Sobat JPKWR. Ini sebetulnya saya mau pulang, cuman ingat kemarin saya bilang mau bikin video motivasi lah ya untuk kawan-kawan yang eh, belum punya pekerjaan tetap atau ingin beralih pekerjaan dan memilih teknisi. Ini terkait dengan mentalitas dan masa depan kita akan bagaimana sebagai teknisi nantinya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, kapasitas apa, kapasitas saya apa kok berani ngomong seperti ini. Yang pertama ya, track record pertama saya itu saya seorang, pada intinya saya ini seorang bisnismen ya katakanlah, karena saya sebelum menjadi teknisi itu hanya hobi otak-atik elektronik, tapi secara basically saya itu bisnis, jiwanya bisnis gitu kan. Pertama tracking ya, saya punya usaha nih, eh, track record paling lama ini sebetulnya ada lagi Facebook, tapi Facebooknya udah hilang. Facebook lama saya udah hilang karena kena pelanggaran nih ya. Kalian lihat ini usaha saya di tahun, ada tahunnya di sini, tahun berapa nih, 2011 ya. Rabu 30 Maret 2011 saya sudah membuka usaha kuliner. Artinya apa? Ini saya membuka usaha kuliner ini 2011, artinya kan saya memulainya sudah lebih dari ini. Saya memulai usaha ini dari 2002, kuliner ya, 2002, kemudian ini kan di kampung nih, di kampung halaman ya, di tuh Banyumas tuh, tanah kelahiran saya. Saya 2002 memulai usaha bakso, usaha ini. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga YouTuber ya, kalian tahu sendiri. YouTube saya itu dari 2016. Oke, terus saya juga seorang driver. Ada lagi nih driver. Bentar. Orang driver. Aduh ini nggak ada drive ya. Oh nggak di YouTube ini, YouTube ini. Nggak di email ini, nggak ada. Emailnya bukan ini, beda. Email yang ini nih. Saya seorang co-drive, bukan drive. Google Foto, Google Foto, guys. Nggak apa-apa, saya eh, apa maksudnya? Saya publikasikan nggak apa-apa. Emang saya ingin mempublikasikan kapasitas saya ini apa kok berani ngomong, mau ngomong seperti ini, kapasitasnya apa gitu kan ya. Bentar, mana foto saya waktu jadi driver Gojek mana? Ini foto waktu sebagai konten kreator bikin video ya, ini bocil orang Cilacap. Nah ini dia, ini di Pondok Indah ya, Tumai Bank Pondok Indah. Ini motor saya yang ini ya, sampai sekarang masih ada, sering saya pakai. Tuh ini ada komunitas Magelang Driver, tapi itu sudah sekian tahun saya menjadi driver. Ada lagi kok, lama ya, jauh banget. Oke lah, ini saya skip ya, karena ini terlalu apa, privasi juga. Oke, kalau kalian nggak betah nonton tentang, ntar saya balik kamera.
Kalau kalian nggak betah nonton tentang basic saya, boleh di skip video tadi ya. Pada intinya, saya sudah sering mengamati terkait apa ya, usaha ini kelemahannya di mana dan antisipasinya gimana. Nah, tadi di awal saya bilang kalau membuka teknisi ya, jasa servis HP itu tiap hari loh. Tiap hari kalian perhatikan saja, selalu ada saja teknisi pemula yang baru start. Karena saking mudahnya informasi diterima. YouTube ada tutorial, ya kan? Terus ganti LCD juga sangat mudahnya. Informasi-informasi terkait penyelesaian kasus juga sangat mudahnya karena banyak yang sharing, tinggal copy paste clue atau cara. Mudah lah, perkara down atau enggaknya yang penting kan sudah disediakan clue. Mencari clue itu gampang, kayak saya sendiri kalau di grup Orion itu kan sering sharing menangani kasus A, HP A, permasalahan di ini, solusinya ini. Saya sendiri sering sharing, itu baru saya, padahal ada ratusan teknisi yang sharing kasus seperti itu. Itu artinya apa? Informasi sangat mudah dicari oleh orang-orang yang ingin menjadi teknisi, sehingga ya fair-fairan aja, persaingan profesi ini ketat banget. Sadar dong, persaingan soal profesi ini ketat banget. Nah, kira-kira kalau persaingannya ketat begitu, kalau kalau kamu ya langsung aja, kalau Anda ini biasa-biasa aja kayak mereka-mereka yang hanya mengandalkan dari membaca hasil sharing teman, kira-kira apa bedanya? Yang pertama, kalau kuat modal, ya, yang buat penguat nih, kalau gua bilang, yang pertama kalau kuat modal, kalian punya modal, oke, bisa jadi poin. Contoh, mampu beli alat eh, MMC lah, ya. Mampu beli alat box UFS itu oke, karena secara kelengkapan alat yang canggih, kalian menang. Soal penanganan, ya tadi bisa membaca cara-caranya di grup-grup. Akan tetapi, diibaratkan begini, saya sendiri nggak bisa nyupir. Serius, bukan bukan lagi perkara saya ngomong di video. Serius, saya nggak bisa nyupir, nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Bisanya motor. Andai kata saya beli mobil nih, kepake nggak mobilnya? Nggak kepake, nggak bisa, nggak jalan, ya kan? Ibarat kata kalian punya duit, saya mau membuka counter service, punya dana katakanlah 50 juta, cukup, berani, berani 50 juta. Itu kan baru alat. Sama halnya saya membeli mobil, tapi saya nggak bisa nyetir. Kira-kira, gak usah kira-kira lah. Orang udah dikasih contoh, saya punya mobil, tapi saya nggak bisa nyupir. Bisa nyetir nggak? Nggak bisa. Apakah bisa pelan-pelan belajar? Ya bisa aja, tinggal pelan-pelan aja gitu kan. Paling nabrak-nabrak dikit, gitu kan. Kalau berani ke jalan raya ya nabrak-nabrak orang. Ya pada intinya kalau kalau diilustrasikan di dunia teknisi ini, beli alat dulu, belajar learning by doing, maksudnya belajar dari kesalahan, tapi yang menjadi korban siapa? User lah. Dan kalian sendiri juga korban waktu, korban nombok, itu udah pasti. Oke.
Jadi saya harap kalau kawan-kawan semuanya mau eh, langgeng di usaha menjadi teknisi, bagi yang baru startup atau sudah jalan tapi masih biasa-biasa aja, ya sabar gitu kan ya. Harus kuat mental. Karena analisa di lapangan kita tahu sendiri, satu masalah penanganannya bisa beda. Kan gitu ya. Pada intinya, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya sendiri intens maksud saya itu saya mulai berpikiran mau fokus di teknisi itu 2015. Artinya sudah 10 tahunan. Sebelum itu saya sudah menjalani, hanya belum eh, bertekad menjadi teknisi. Artinya saya terjun lebih dari 10 tahun menjadi teknisi. Nah, saya mulai terbuka, sadar, ingin mendalami kursus ya setelah eh, 2 tahun pertama buka konter di pinggir jalan, atau 3 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu saya eh, terbuka ingin mendalami dengan cara training. Saya tidak sedang em, mempromosikan untuk mengajak training, karena saya sendiri pun untuk saat ini belum membuka. Tempat training banyak, di mana aja ada Borneo, ada Matrix Laser, ada Fokus Smartphone di Aceh, ada Bang Nasir di mana ya? Rio apa ya? Terus ada Mikromedia, terus ada Quantum Semarang, banyak lagi lah ya. Ada Unicorn apa Unicorn ya? Bang itu, lupa gua. Yang tes point banyak. Silahkan pilih, silahkan ya. Pokoknya kalau kalian ingin langgeng menjadi teknisi dan menang, ya di awal tadi saya bilang persaingan dunia teknisi itu sangat kejam. Gue sendiri ngerasain. Kalau saya nggak mengupgrade ilmu, kalah saya. Fair-fairan aja. Kita udah modal berapa juta nih, udah berapa puluh juta. Nggak cuma juta, tapi berapa puluh juta nih kita udah. Saya sendiri kalau dihitung 50 udah ada. Lebih. Nah, kok harapan kita biasa-biasa aja. Nggak match lah. Itu yang pertama ya. Yang pertama, faktor dari kita belajar tidak akademik, tidak kursus, kita akan bingung mematok harga, akan mengira-ngira, karena kita tidak detail mengetahui kerusakan apa, biaya berapa, harga spare part berapa, kita tidak punya bayangan dulu nih. Kecuali yang udah pro, kita kan ngomongin yang baru mau belajar, gitu ya. Kalau yang pro udah punya pengalaman, udah punya jam terbang, kira-kira biaya berapa udah tahu. Nah, saya sendiri pun ingin sharing hal-hal seperti ini. Semenjak saya training, yang pertama di Rosella Lab, terus yang kedua di Matrix Laser, semenjak itu saya jadi punya bayangan andai kata kerusakan ini, oh iya, potensi kerusakannya, potensi nomboknya ini, andai kata ini beresiko. Contoh kecil lah, ganti baterai Redmi Note 8, ganti baterai Oppo A5s dan sebagainya, yang di situ ada flexible fingerprint. Itu harus diperhitungkan apa aja yang berpotensi rusak. Sudah jelas, sidik jari, resiko keseset. Nah, itu kan kalau punya pemahaman seperti itu, kita punya patokan. Matok berapa? Paling tidak ya kalau keseset flexible fingerprintnya ya jangan sampai melebihi harga itu. Itu cara menentukan harga. Terkait
dengan mesin. Andai kata permasalahan jalur charging, yang dilewati apa aja. Nah, kalau sudah belajar akademik, akan tahu dengan sendirinya kita akan mematok harga berapa. Kayak kemarin terakhir saya dapat garapan Redmi 7A. Kasusnya biasa memory urgent. Saya repair dulu nih. Tapi saya kasih harga, jujur saya kalau ngasih harga tinggi ya. Karena saya ngerasain sendiri nih. Training belajar itu perih. Saya nggak murah. Serius. Tapi tetap kualitas tetap saya jaga. Untuk garansi saya gentle. Seminggu umat mau balik duit apa mau lanjut. Terus LCD saya gentle. Garansi sebulan, pecah, kena air, tetap garansi. Gentle gua mah. Kok berani banget pecah? Pecah itu kan kesalahan user. Kena air kesalahan user. Lah itu kan kebijakan masing-masing. Berani nggak? Kalau saya berani. Nah, itu kan marketing, Bang. Jarang di sana-sana ada yang jasa ganti LCD. Pecah, jatuh, sengaja nggak disengaja. Terus klaim garansi terima. Saya pikir nggak ada deh. Ada nggak? Kalau ada ya alhamdulillah. Kalau saya berani. Oke. Jadi poin yang ingin saya sampaikan itu aja. Kalau kalian mau terjun ke dunia teknisi kok hanya bermodalkan nekat, bermodalkan punya fulus, ya maaf, akan tergerus dengan anak-anak baru. Karena tadi saya bilang, informasi didapatkan dengan sangat mudah. Bahkan trainingan-trainingan sudah ada yang dibikin gratis, walaupun gratis itu ya nggak unlimited ya. Informasi yang disampaikan eh, ya pastilah nggak semuanya lah ya. Ada kan forum-forum yang menyediakan trainingan gratis dengan nonton videonya aja ada. Tapi apakah betah nonton berjam-jam rekaman? Beda halnya dengan training. Kalau training berarti kan meniatkan diri, meniatkan diri untuk belajar sungguh-sungguh. Beda loh, moodnya beda loh. Oke lah gitu aja lah. Pesan saya kalau ingin fokus, ingin langgeng di usaha sebagai teknisi, training ya kursus dimanapun tempatnya silahkan. Kalau saya belum membuka, saya membuka nanti habis Lebaran. Oke, bersama saya Mas Yan. Semoga ini menjadi motivasi, tidak menjadi bully. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.